Ya, pemirsa Nusantara TV, tadi baru saja dilakukan flag off, begitu flag off yang dilakukan oleh pihak kepolisian beserta Jasa Marga dan juga ada Jasara Harja. Tadi flag off dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri dengan ditemani oleh adanya Direktur Operasional Jasara Harja Dewi Adiani Suzana, Dirut Jasa Marga Subakti Syukur, Asisten Operasional Kapolri Komjen Pol Imam Sugianto, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ini memang kontraflow sistem one way yang dilakukan. Ini merupakan penambahan dari sistem one way yang diberlakukan pada kemarin hari. Di mana kemarin hari one way telah dimulai sejak pukul 11:45 dari kilometer 71 hingga kilometer 188. Namun memang setelah berlangsung selama 2 jam begitu, di pukul 2 siang sistem one way ini dilanjutkan begitu sampai kilometer 210 di tol Cikopo Palimanan. Selain itu sudah diberlakukan hingga malam hari gitu di sekitar pukul 7. Sistem one way ini ditambah begitu sampai kilometer 236 di gerbang tol Brebes Barat. Adapun memang pada flag off ini merupakan one way nasional yang dimana one way nasional ini akan berasal dari kilometer 71 hingga nanti titik puncaknya begitu, titik akhirnya di gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang. Selain itu juga pihak kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas selain one way. Terdapat pula rekayasa lalu lintas kontraflow yang telah diberlakukan sejak pukul 11 malam hari tadi, di mana sistem kontraflow sendiri dimulai sejak pukul 11 malam di kilometer 57 sampai kilometer 70 hingga tadi digunakan satu jalur, namun memang ada penambahan begitu sekitar pukul 12 malam di kilometer 47 hingga kilometer 70. Namun tadi sejak pantauan kami pagi hari tadi memang sistem kontraflow ini dilakukan dibuka 2 jalur begitu di kilometer 47 sampai kilometer 70 dengan 2 jalur. Selain sistem kontraflow one way, adapun sistem ganjil genap yang memang akan diberlakukan juga pada hari ini. Dapat kami informasikan juga, kami gambarkan ini banyak kendaraan juga yang memilih untuk menggunakan lajur B menuju arah timur Pulau Jawa dari arah barat tol Jakarta Cikampek. Demikian ya sementara breaking news yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih. Emir, lantas bagaimanakah dengan situasi di rest area saat ini, mengingat bahwa hari ini tadi disampaikan juga oleh Wakapolri sudah ada 60% kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Dan saat ini untuk situasi di rest area apakah padat? Ya Tiwi, memang untuk situasi saat ini begitu pada hari ini merupakan puncak arus mudik di tanggal 28 Maret. Sedangkan untuk situasi rest area tadi kami mencoba untuk mencari informasi begitu di rest area kilometer 57 yang merupakan salah satu titik rest area cukup padat begitu. Namun tadi pagi hari tadi kami mendapatkan informasi rest area belum begitu padat. Namun memang sudah sejumlah kendaraan, sejumlah pemudik beristirahat begitu di kilometer 57. Namun memang belum diberlakukan sistem buka tutup di rest area begitu. Namun memang kemarin pihak Jasa Marga telah memberikan imbauan di mana untuk para pemudik yang menuju rest area ini maksimal begitu untuk berhenti selama 30 menit. Bila mana memang capek untuk berkendara, sudah melebihi berkendara selama 4 jam, lebih baik memilih untuk berhenti di rest area selama 30 menit untuk istirahat. Saya juga ini imbauan dari tadi pihak kepolisian memang untuk sistem one way sendiri diimbau bahwa para pemudik yang menggunakan sistem one way di jalur sisi B ataupun sistem kontraflow yang mungkin lebih cukup rawan begitu untuk tetap fokus dalam berkendara, dikarenakan melihat jika sistem kontraflow ini masih terdapat kendaraan begitu dari kilometer 47 yang dari arah timur menuju arah Jakarta ke arah barat. Tiwi. Ya, Emir, saat ini kan untuk rekayasa lalu lintas one way baru saja dibuka, dan lantas apakah ada rencana untuk adanya skema arus lalu lintas lainnya yang akan diberlakukan hari ini selain one way?
Ya, Tiwi, memang informasi yang kami himpun untuk rekayasa lalu lintas seperti yang kami sampaikan untuk one way ini sudah diberlakukan begitu. Diberlakukan tepat pukul tadi sekitar pukul 9 hari ini memang one way nasional, skala nasional dari gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama ini telah dilakukan menuju gerbang tol akhir di Kalikangkung, Semarang, Batang. Selain sistem one way, ada juga sistem kontraflow yang masih terus diberlakukan oleh pihak kepolisian. Kepolisian mengingat memang jumlah kendaraan yang perharinya itu menembus angka sekitar 8.000 kendaraan yang melintasi area dari barat begitu Jakarta Cikampek menuju arah timur di tol Trans Jawa. Selain sistem one way, selain sistem kontraflow begitu ada juga diinformasikan akan diberlakukan sistem ganjil genap. Namun sistem ganjil genap ini tetap menunggu gitu diskreksi dari pihak kepolisian. Namun memang Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol ini sudah mempersiapkan begitu di sejumlah titik petugasnya untuk nantinya ada peralihan sistem ke sistem ganjil genap, Tiwi. Melihat di belakang Anda bahwa keadaan arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar setelah dibukanya rekayasa lalu lintas one way. Dan keramaian ini sudah terjadi sejak jam berapa, Emir? Apakah sempat terjadi ketersendatan yang mengular panjang? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa untuk tol Cikampek Utama ini menjadi salah satu jalan untuk trans ke Jawa, Emir. Iya, Tiwi, memang jalur Jakarta Cikampek untuk menuju Trans Jawa pasti akan menggunakan gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Memang ada pun destinasi yang menuju dari Cikatama ini masih menuju adanya tol Padalarang atau Cipularang yang menuju ke arah Jawa Barat, arah Bandung begitu. Selain itu juga ada menuju ke arah Malang, Semarang hingga nanti akhirnya menuju arah Surabaya. Ini kami akan menggambarkan secara langsung. Mungkin di belakang saya bisa dilihat ramai lancar begitu setelah dilakukan sistem one way oleh pihak kepolisian tadi sejak pukul 8:45 sistem one way secara skala nasional. Tiwi. Iya, Emir, kami juga melihat bahwa keramaian sudah terjadi di tol Cikampek Utama. Namun kepadatan ini apakah karena memang hari ini, seperti kita ketahui bersama, hari ini merupakan puncak dari arus mudik? Ataukah ada alasan lain yang menyebabkan kenaikan volume kendaraan yang terjadi di Cikampek Utama pada hari ini, Emir? Ya, Tiwi, memang kami sempat berbincang begitu dengan pihak Jasa Marga. Ini memang diprediksi kemarin tanggal 27 Maret ini rata-rata masyarakat begitu baru mengambil cuti di tanggal 27 Maret. Informasi dari Jasa Marga. Memang pada tanggal 28 Maret ini merupakan prediksi puncak arus mudik yang memang tadi sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Direktur Utama Jasa Marga. Memang prediksi tersebut benar. Hari ini merupakan puncak arus mudik, jadi menimbulkan beberapa begitu kepadatan yang tadi sempat kami lihat sejenak itu di gerbang tol Cikampek Utama. Kepadatan terjadi di jalur A begitu yang menuju ke arah timur, di mana antri begitu kendaraan yang menuju arah Trans Jawa di sebelah sisi kiri jalur A. Namun untuk kontraflow yang dilakukan di jalur B ini yang digunakan 2 jalur memang sudah lancar begitu yang menuju arah gerbang tol Cikampek Utama. Namun selain itu juga Jasa Marga telah melakukan untuk antisipasi mengurai kepadatan di gerbang tol Cikatama ini telah dibuka sebanyak 22 gardu tol untuk para pemudik dari arah Jakarta Cikampek menuju arah timur Trans Jawa, di mana pembagiannya begitu kendaraan pribadi akan menggunakan jalur sisi sebelah kanan di A dan B, sedangkan untuk kendaraan bus antar kota, antar provinsi ini menggunakan jalur sebelah kiri di gardu tol sebelah kiri. Jadi ada pembeda begitu sedikit, Tiwi dan pemirsa Nusantara TV, untuk kendaraan pribadi menggunakan jalur sebelah kanan, sedangkan bus antar kota, antar provinsi biasanya begitu menggunakan jalur sebelah kiri di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Tiwi. Ya, terima kasih Emir Hamzah melaporkan langsung dari tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, puncak arus mudik